Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes ya. Di channel ini biasa kita akan membahas soal kesehatan. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Jadi saya sebaik mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, jadi banyak ya yang request ya tentang keputihan, anak laki atau wanita gitu ya, atau ada juga yang minta jelasin kurat dan vakum. Lalu banyaknya. Jadi buat teman-teman tenang aja, saya sudah catat semua di sini. Saya akan buat satu-satu. Jadi di vlog singkat sekarang ini saya akan membahas satu pertanyaan ya, yang sebenarnya menurut saya cukup penting. Anginnya goyang-goyang loh kamera saya. Jadi di vlog singkat kita ini kita akan membahas satu topik juga, satu pertanyaan dari subscriber saya yang masih ada hubungannya dengan ovulasi ya. Dari Kak Destrina Marisa. Dok, saya mau tanya, kalau siklus haid 28 sampai 35 hari berarti masa ovulasinya hari ke 12 sampai 16. Apakah masa ovulasi yang ditentukan kalender itu sudah pasti ovulasi? Apakah masa ovulasi itu, Dok, tubuh akan memberikan sinyal seperti cairan bening atau suhu basal meningkat? Apa sudah pasti itu, Dok? Apakah masa ovulasi itu di hari ke-14 jika siklus haidnya teratur? Sementara kan, Dok, haid berikutnya belum pasti tanggal sebelumnya kita haid. Kadang plus minus 7 hari, Dok. Waduh, hebat ini Kak Destrina nanyanya nih ya. Satu komen nanyanya banyak banget. Baik, jadi sekarang kita bicarakan itu secara garis besar adalah ovulasi ya. Jadi sebelum kita bicara ovulasi, teman-teman lihat dulu tabel ini sebentar aja. Nah, di sini sebenarnya teman-teman ada yang bisa kita pastikan. Satu siklus itu ada satu terjadi ovulasi. Jadi masa ovulasi ini terjadi adalah 14 hari sebelum timbulnya haid yang selanjutnya. Anggap aja siklusnya seperti ini. Jadi ini ada fase pertama, di tengah-tengah ovulasi, lalu fase kedua gitu ya. Habis itu fase kedua selesai, menstruasi, lanjut lagi fase pertama. Jadi pada saat menstruasi itu sudah dimulai ya hari pertama, jadi fase pertama. Yang bisa dipastikan ini sekali lagi adalah sebelum kita memulai siklus baru, lalu 14 hari sebelumnya itulah terjadi ovulasi. Jadi sebelum ovulasi ini, teman-teman, itu juga dipicu oleh yang namanya LH. LH ini juga, ya kita nggak usah kesana ya. Pokoknya itu, pasti itu ya teman-teman. Jadi saya ngerti ini maksudnya. Jadi kalau misalkan kita siklusnya 28 hari gitu kan ya, kan 14 hari sebelumnya ovulasi itu gampang kalau kita mau kapan mau hamil gitu kan ya. Cuma permasalahannya kan ini berupa range gitu ya, seperti yang Kak Destrina bilang tadi. Lalu pertanyaannya, apakah dengan masa range siklus haid yang 28 sampai 35 hari itu masa ovulasinya hari ke-12 sampai ke-16 gitu ya. Yang 12 sampai ke-16 Kak, itu yang normal. Khusus untuk 28 sampai 35 inilah yang kadang-kadang menjadi bingung. Kita kapan sih ini ovulasinya, ya kan? Jadi dengan semakin lebarnya range, contohnya 28 sampai 35 itu kan lebarnya 1 minggu, teman-teman. Berarti masa ovulasinya pun melebar, range-nya menjadi 1 minggu. Masuk akal ya di situ ya teman-teman ya. Perhitungannya tetap sama. Dikurang 14. Kalau misalkan 28 dikurang 14 itu jadi hari ke-14. Kalau 35 dikurang 14 jadi 21. Untuk ovulasinya itu dari 14 sampai 21. Seperti itu. Jelas ya Kak ya? Mudah ya? Lalu yang kedua, apakah masa ovulasi ditentukan kalender pasti ovulasi? Tidak ya Kak ya. Jadi andai kata kondisi hormonal kita tuh normal ya teman-teman ya, mungkin bisa lebih mudah diprediksi ya. Cuma senormal-normalnya tubuh kita itu pasti ada perbedaan hari. Yang ditentukan kalender ovulasi, apakah pasti ovulasi? Rasanya tidak, tapi saya rasa di sekitaran situ. Nah, lalu masa ovulasi akan memberikan sinyal gitu ya, seperti cairan bening atau suhu basal yang meningkat. Betul Kak? Waduh. Anjay anginnya. Nggak boleh ngomong anjay ya sekarang teman-teman ya. Tambahin N aja, anjay. Atau tambahin K, Kangjay. Jadi memang betul dengan adanya peningkatan estrogen ini akan terjadi efek seperti ini Kak. Lendirnya akan menjadi sedikit lebih kental, bening, lalu bisa lebih memanjang gitu ya. Begitu juga dengan peningkatan suhu badan tubuh ya, akan menjadi meningkat.
Nah, permasalahannya apakah tanda-tanda ini objektif, teman-teman? Ya, maksudnya bisa digunakan. Itu tidak, ya. Misalkan Anda bisa saja kan demam cuma karena sakit, nggak enak badan. Lalu Anda menganggap itu sebagai ovulasi nih. Menurut saya itu memang bisa, tapi gangguannya juga banyak. Masa ovulasi itu di hari ke-14 jika siklus haidnya teratur. Sementara kan dok, haid berikutnya belum tentu pasti di tanggal yang akan kita haid. Kadang plus minus 7 hari dok. Jadi pada siklus 28 hari misalnya, apakah ovulasi pada hari ke-14 gitu kan ya. Jadi teman-teman banyak salah itu karena ini hari ke-14 atau 15, 16 gitu. Kebetulan sama ya jadinya betul gitu kan ya. Tapi yang betul adalah itu dikurang 14. Ingat dulu itu yang pertama, dikurang 14 ya. Jadi kalau misalnya 28 hari itu betul Kak jawabannya, masa ovulasi hari ke-14 jika siklus haid teratur 28 hari. Cuma yang teraturnya 30 hari tentu beda, jadinya hari ke-16. Ataupun yang teraturnya 35 hari, itu jadinya hari ke-21 dikurang 14, ya kan? Nah, lalu selanjutnya bagus nih. Sementara kan dok, haid berikutnya belum pasti tanggal yang akan kita haid. Kadang plus minus 7 hari. Jadi karena ini kondisinya sekarang, teman-teman, kita belum tahu yang haid yang sekarang ini akan berapa lama. Itu betul sekali. Jadi karena ini Kak, kalender ovulasi itu hanya bisa memprediksi. Apakah pasti yang seperti kakak tanya? Tidak gitu kan ya. Haid normal itu kan 28 plus minus 7 hari, ya kan? Untuk yang range siklusnya semakin besar, jarak ovulasinya juga kan akan semakin besar. Contohnya Kak, kalau misalnya tadi kakak bilang 28 hari sampai 35 hari gitu kan ya, itu kan beda 1 minggu. Ya tentu range ovulasinya pun akan menjadi 1 minggu juga. Itu kalau hanya dari hitungan haid. Jadi misalkan 28 hari dikurang 14 hari, itu jadinya hari ke-14 plus minus 1 hari. Jadi hari ke-13 sampai ke-15. Sedangkan yang 35 hari dikurang 14 hari jadi 21 hari plus minus hari ke-20 sampai ke-22. Jadi range-nya ini mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 22 untuk yang range yang kakak sebut. 28 hari sampai 35 hari. Jadi untuk yang siklus range-nya 28 sampai 35 itu masa ovulasinya sekitar di hari ke-13 sampai ke-22. Itu range-nya. Jadi semakin lebar range-nya, masuk akal kalau masa ovulasinya juga range-nya akan semakin lebar. Jadi misalkan hari ke-12 sampai ke-22. Nah, kita bingung dok, saya belum tentu bisa senggama 2-3 hari sekali. Kalau yang suaminya selalu di rumah, ya gampang. Tapi kan saya bingung dok, nggak setiap saat suami saya ada di rumah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu nih mana nih, kapan nih, apa kelewat atau enggak. Ada satu hal yang bisa memprediksi teman-teman, yaitu adalah peningkatan LH. Nah, lihat dulu, LH itu apa? Ini nih, tesnya tuh kayak begini, tes LH. Apabila ini positif, akan dipastikan dalam waktu 24 jam, itu akan terjadi ovulasi. Jadi hari ini positif, malamnya Anda senggama. Seperti itu. Memang di sini ada biaya ya. Misalkan tes meskipun Anda senggama setiap 3 hari gitu kan ya. Misalnya tanggal 12 Anda senggama, tanggal 15 Anda senggama. Lalu tanggal 17, mestinya tanggal 18 Anda senggama, tanggal 17 Anda tes, positif LH-nya. Panggil suami, pulang, kita promil gitu kan. Karena sebentar lagi itu akan terjadi ovulasi. 99%. Oke. Mudah ya. Terima kasih banyak buat Kak Destrina yang sudah nanya ya. Ini kalau yang nanya kayak kakak semua pusing saya Kak. Gak nyangka lo ya, subscriber saya canggih-canggih we. Ada lagi yang nanya kuret. Waduh. Jadi menurut saya ini masih berguna ya untuk ditonton ya. Iya, promosi. Meskipun yang nonton cuma 5, udah nggak 5 loh. Kemarin saya upload yang nonton ada 12 langsung. Seneng. Makasih ya Pak, Bu, Kak. Baik, jadi semoga video ini cukup bermanfaat, bisa memberikan ilmu buat teman-teman yang nggak sempat ke dokter, belum sempat ngecek, terkendala waktu ataupun jauh. Semoga ini bisa membantu ya. Kalau saya bikin request gini kan minimal ada yang nonton ya. Setidaknya yang request itulah yang nonton. Akhir kata, saya Dr. Raffena, saya mengucapkan terima kasih. Come undone. The walls that I built on weakest paper
My castle is falling from the sky. Ain't nobody else have made me lose my grip before. Yeah, I come undone.